Lagi di Onyx, kita ngebahas tentang uang Rp75.000 yang khusus banget barengan Pak Bimo. Bapak lihat dong uangnya. Itu dia teman-teman sahabat Onyx ya. Dan balik dong Pak. Nah ini nih yang dan lantai 3 Gedung Kreatif, this is Onyx Radio 88.7 FM, inspiring your life. Barengan Sani Kirana, sahabat Onyx di Enjoy Music by Request sore ini. Dan di edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2020, Sani gak sendirian. Kali ini Sani ditemani oleh Bapak Bimo Epianto. Ini selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Balikpapan. Masih di bulan Agustus atau di bulan kemerdekaan. Ini nampaknya pas banget kalau sore ini kita mau bahas terkait pemerintah ya dan juga Bank Indonesia yang sudah meresmikan pengeluaran dan juga pengedaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia. Baik, kita langsung saja ngobrol, tapi sebelum itu kita kenalan dulu dan sapa dulu sahabat Onyx di rumah. Bapak, selamat sore. Selamat sore, Mas Ani. Selamat sore, sahabat Onyx. Iya, apa kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Ya, pastinya kita tetap sehat saja sore hari ini. Dan seperti tadi Sani sempat bilang, kita bakalan ngebahas terkait pemerintah dan juga Bank Indonesia yang meresmikan pengeluaran dan juga pengedaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun. Dan nampaknya Bapak juga sudah bawa uang contohnya ya, Bapak ya? Iya, Anda bisa dilihat di Instagram maybe ya. Sudah ada ini uang asli ya Pak ya? Asli. Oke, Bapak, sebelum kita review sedikit tentang uang 75.000 ini atau UPK 75 RI ini, di sesi pertama ini nih kita ngobrolin terkait latar belakangnya pengeluaran UPK 75 tahun RI. Seperti apa sih Bapak? Ya. Uang UPK 75 ini jadi punya arti khusus. Ya, sebetulnya namanya uang gitu ya. Iya, jadi pasti. sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang. Betul. Tentu saja ini berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Betul. Namun karena ada misi khusus, jadi ada tambahan kegunaan uang ini, yaitu diterbitkan khusus untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75. Jadi itu. Oke, ini dalam bentuk uang kertas ya Bapak. Betul, ya? iya. Pecahan Iya. Rp75.000. Iya. Nah, kenapa nih Pak harus Rp75.000 nilainya? Nah itu dia. Jadi ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 itulah yang menginspirasi penerbitan uang ini. Betul. Ya, kan ini ulang tahun 75. Iya. Sehingga kami keluarkan pecahan 75. Cuman kan nggak mungkin cuma 75 gitu ya. Akhirnya kami pilih 75.000 gitu. Lalu kemudian apalagi dari 75 itu, jadi ini uang ini UPK yang 75 ini itu dicetak untuk skala nasional. Itu sejumlah 75 juta lembar. 75 juta lembar. Ya. Baik. Ya, itu nanti didistribusikan ke seluruh Indonesia, secara proporsional tentu saja ya. Gitu. Jadi, apakah masing-masing daerah juga punya porsi masing-masing angka 75 Pak? oh enggak, nah, tergantung dari misalnya dari jumlah penduduknya, kira-kira seperti itu. Hingga masing-masing daerah tentu saja tidak sama jumlah distribusi uangnya. Baik. Apakah dari Bank Indonesia sendiri ini atau bekerja sama dengan pemerintah ini hanya uang kertas Pak, tidak ada uang logam kah atau apa? Untuk yang kali ini iya, hanya untuk yang UPK 75 ini kami hanya mencetak dalam bentuk uang kertas. Sebelumnya memang pernah ada uang koin, ya, uang koin. Gitu. Jadi kalau kita lihat kembali ke sejarah penerbitan uang pecahan khusus, gitu ya. Jadi sekarang ini kan ulang tahun yang ke-75, gitu ya. Nah sebelumnya itu ada
penerbitan juga dalam fungsi yang sama, yaitu memperingati ulang tahun kemerdekaan juga. Itu ulang tahun yang ke-50 sebelumnya. Artinya 25 tahun sekali. Iya seperti itu gitu ya. Tapi waktu itu sebelumnya enggak, karena waktu itu sebelum tahun yang berarti ini kemarin ini kan tahun 2020 ya. Itu jadi itu yang menjadi bukan tol ukur ya. Itu menjadi semacam secara historis itu yang pernah dilakukan oleh kami Bank Indonesia bersama dengan pemerintah gitu. Jadi ada sejarah-sejarahnya. Jadi kedepannya sepertinya itu juga bahwa nanti kami kemungkinan juga nanti baru akan menerbitkan lagi ya setelah 25 tahun dari sekarang, berarti yang ke-100 gitu ya. Bedanya tentu saja, nah tergantung nanti seperti apa, apakah 100.000 atau tergantung nanti. Tergantung ulang tahun keberapa ya. Baik Bapak, tadi kan sempat dibahas jumlah UPK sendiri ini adalah 75 juta untuk Indonesia. Ya. Nah, apakah nextnya nanti hanya stop di 75 juta aja atau gimana Pak? Ya, karena tadi sifatnya ini kan khusus ya untuk memperingati hari ulang tahun 75, sehingga harus karena ini sifatnya khusus harus dibuat secara terbatas. Karena tadi ini kan semacam komemoratif, jadi peringatan ya, untuk peringatan komemoratif yang nanti sifatnya tujuan lebih utamanya itu sebagai uang koleksi, jadi memang harus dibuat terbatas. Sehingga seandainya 75 juta itu sudah habis, ya kami tidak akan mencetak lagi. Oh, berarti betul-betul terbatas, limited edition. Baik, kemungkinan juga sahabat Onyx yang ingin menukarkan mungkin disimpan aja di dompet ini ya, tidak ditukarkan, sayang Bapak. Iya, gitu. Oke. Nanti kita bakal bahas lagi nih Pak seputaran, mungkin kita review sedikit ya terkait desainnya, filosofinya pasti ada kan, tadi kita perjelas lagi dan seperti apa sih, kan kemarin tuh juga sempet tuh Pak ya di fotonya itu ciri-cirinya itu ada yang pakai baju adat, apa itu nanti bisa dijelaskan itu Pak ya, kontroversi juga kemarin sempat Bapak ya. Nanti kita balik lagi nih sahabat Onyx ya, jangan kemana-mana, tetap di Enjoy Music by Request barengan Bank Indonesia. Onyx Radio 88.7 FM Inspiring Your Life. Barengan Sani Kirana sahabat Onyx ya, kita masih ngobrolin terkait penukaran uang atau penerbitan ya, pengeluaran dan juga pengedaran uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia atau UPK 75 RI bersama Bapak Bimo Epianto di sini. Kalau tadi kita sudah sempat ngebahas seputar latar belakangnya, terus itu juga kenapa harus nilainya 75.000, pastinya ini berkaitan dengan HUT RI Republik Indonesia tentunya yang ke-75. Oke, baik Bapak, sedikit kita review tentang uangnya yang sudah hadir ya, mungkin bisa dikasih lihat lagi ke teman-teman di Instagram ya, tuh bisa dibalik Pak. Ya, iya benar banget, itu keren banget ya. Nah, sedikit Pak kita review, kita cek sedikit untuk desainnya, terus itu filosofinya dan pastinya juga ciri-cirinya uang 75 ini kan pasti berbeda dengan uang khusus sebelumnya. Nah, kalau untuk bahan nih Pak, bahan yang digunakan untuk pembuatan UPK ini dan juga pastinya kualitasnya dibandingkan uang rupiah lain yang sudah beredar saat ini seperti apa? Oke, jadi ini kan untuk tadi ya, ini kan barang koleksi gitu ya. Betul. Sehingga jangan juga buat limited, jumlah terbatas dengan tujuan khusus itu, sehingga ini memiliki karakteristik yang khusus juga dibandingkan dengan uang sebelum-sebelumnya yang banyak beredar gitu ya. Pertama, bahannya ini dibuat dari bahan yang lebih tahan lama ketimbang bahan-bahan bahan uang sebelumnya. Ya, istilahnya ini ada coating atau post print varnish gitu ya, dan ini merupakan suatu metode ataupun bahan yang juga banyak digunakan di negara-negara lain oleh bank sentral lainnya. Jenis bahan durable paper, kemudian dengan coating, ada lapisan-lapisan pelindungnya. Ini juga tentu saja tadi berbeda dengan kualitasnya dengan uang yang sudah ada, gitu, sehingga diharapkan
memiliki masa edar itu tadi artinya ini tidak mudah untuk rusak, tidak mudah untuk lapuk, lecek misalnya seperti itu gitu ya. Dan tentu saja kan nanti ketika kami memberikan kepada masyarakat, pertama juga nanti kami berikan kantong plastik juga seperti ini gitu ya. Jadi nanti ketika masyarakat, teman-teman atau ketika mendapat uang pertama kali ini dari Bank Indonesia, dari kami, ketika membawanya itu tidak gampang rusak juga. Nanti silakan mau diapakan, mau dipigura atau mau diapa gitu. Bisa jadi kan teman-teman di rumah kemungkinan juga sudah mengkoleksi beberapa uang khusus kan. Betul, bisa jadi. Iya. Jadi saya pikir tadi Pak masuk ke dalam karena virus, takut kan, jadi dilindungi. Tapi ternyata memang desainnya memang khusus sekali, yaitu kayak surat STNK ya Pak ya. Dibungkus. Dan ini juga mempunyai alat pengaman. Plastiknya itu? Bukan, maksud saya di dalam ini kan uangnya ini kan sebetulnya gini, alat pengaman uang itu kan untuk diaplikasikan ke uang itu untuk tidak mudah dipalsukan. Betul, kan gitu. Betul. Nah, ini pun juga seperti artinya untuk uang yang ini, yang UPK 75 ini, jadi fitur keamanannya pun juga lebih baik ya dibanding uang-uang yang sudah ada, sehingga juga lebih sulit untuk dipalsukan. Oke. Walaupun sebetulnya mirip-mirip ya ininya, kategori pengamanannya sama, ada benang pengaman, lalu ada nanti istilahnya ada intaglio dan lain-lainnya seperti betul apa yang seperti itu juga ada, cuma kualitasnya lebih baik. Ya, gitu. Yang namanya khusus, limited edition, pasti Bank Indonesia dan juga pemerintah pasti memberikan yang sesuatu yang berbeda dan susah untuk diduplikat ya. Ya, betul. Baik Pak, secara awam nih Pak, kalau saya ngelihat ini kan mirip banget sama uang 100.000 yang saat ini bergambar Soekarno-Hatta nih Pak. Ini apakah terinspirasi dari 100.000 atau bagaimana nih Pak? Nah itu tadi, karena ini kan kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ya. Betul. Sehingga dan usia kemerdekaan kita yang 75 ya, oke lah, ini relatif ya, bisa dibilang. Orang bisa dibilang, oh itu masih muda, ada juga dibilang 75 itu, oh enggak itu udah cukup lama gitu. Tapi pada intinya kita ingin mengungkapkan rasa syukur kita, gitu ya, dengan menerbitan uang pecahan khusus ini, dengan ada gambarnya proklamator, ya, Presiden kita yang pertama dan Wakil Presiden kita yang pertama, lalu juga di situ ada pengibaran bendera pusakanya, ya. Jadi ingin menunjukkan rasa syukur kita sebagai bangsa Indonesia bahwa kita sudah mengecap masa kemerdekaan selama 75 tahun, dan juga di situ juga kita juga bersyukur nggak cuma sekedar mengecap kemerdekaan, tapi juga bahwa selama 75 tahun itu sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan. Mungkin nggak Pak, ketika kita megang uang itu, rasanya rasa nasionalis kita itu makin tinggi. Justru itu loh, kita ingin coba menunjukkan rasa nasionalisme kita itu dalam desain dari uang ini. Betul. Dan kalau saya melihat animo masyarakat yang mengantri saat ini gitu ya, sampai saat ini, di situ saya juga melihat bahwa animo yang besar itu kan mencerminkan tadi rasa cinta masyarakat kepada, tidak hanya kepada uangnya saja, tapi sebetulnya esensi dari uang ini kan gitu ya. Jadi ada dari rasa nasionalisme masyarakat kita itu justru besar juga gitu. Dilihat dari animo masyarakat yang mantri. Tapi di satu sisi juga kita sedih kadang-kadang Pak, yang lihat animonya jadi banyak nih, kayaknya kurang pas aja dengan situasi saat ini. Ya nanti kita bakal bahas masa itu ya Pak ya. Nah, tapi ini masih ngebahas tentang desainnya nih Pak, tentang uang. Nah, itu kan di baliknya itu ada gambar anak-anak tuh Pak, bagian belakangnya itu diwakili menggunakan pakaian adat. Kalau nggak salah ada 9 ya Pak? Ya, ada 9 provinsi. Dari mana saja dan apakah itu sudah sesuai dengan ketentuan Pak? Oke, jadi kembali lagi tadi kita mengenai arti khusus dari uang ini. Tadi kan pertama saya sebutkan mengenai bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan kita. Lalu kemudian, yang berikutnya adalah bagaimana kita
ingin supaya masyarakat tetap menjunjung tinggi kebineka tunggal ikaan, Baik. gitu ya. Baik. Nah, cerminannya apa? Terwakili oleh apa? Nah, ini ada 9 anak kecil, gitu ya, anak kecil yang mewakili dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, mulai dari barat, tengah, sampai timur, dengan memakai baju adanya masing-masing, kan gitu ya. Nah, inilah di sini bagaimana kita ingin menunjukkan bahwa mengingatkan juga gitu ya bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat budaya, ya. Lalu kemudian kenapa anak kecil, gitu? Karena kita ingin melihat untuk mengingatkan, menyadarkan kita semua bahwa kita masih punya anak-anak yang akan nanti menjadi generasi penerus kita. Benar. Gitu. Itu esensi yang terkandung di dalam tadi desain ya uang ini. Nah, lalu ada kaitannya tadi ya. Di sini kan ada gambar lagi tuh, ada satelit. Kemudian di baliknya tadi di sini ada jembatan Yutefa, kemudian ada rangkaian kereta gitu ya. Di sini ada MRT di Jakarta, lalu ada ruas jalan tol Trans Jawa gitu. Jadi pada intinya tadi selain kita mensyukuri apa yang sudah dicapai oleh pemerintah, ini juga bahwa kita ingin menunjukkan bahwa di samping hal-hal itu tadi, kita ingin mengingatkan juga kepada masyarakat bahwa ada cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia di masa depan melalui anak-anak ini ya, gitu ya. Jadi kita yang mencapai Indonesia yang gemilang, Indonesia yang maju di masa depan. Betul, melalui anak-anak ini sendiri, generasi penerus. Betul. Nah, tadi kan sempat Bapak bahas itu ada MRT, itu artinya uang ini juga wujud dari pencapaian dan juga yang sudah dilakukan di Indonesia ataupun dari zaman dulu dan zaman sekarang. Artinya Pak ya. Jadi ada MRT yang saat ini identik juga dengan Indonesia tentunya. Betul, ada satelit, kemudian jembatan tadi ya, itu kemudian ruas jalan tol, jadi juga penggabungan gitu ya Bapak ya. Atau mencermin ataupun menunjukkan macam konektivitas. Betul. Ya, konektivitas yang sedang dibangun oleh pemerintah. Nah, kalau untuk desainnya ini kan filosofinya itu warnanya tadi sempat kita bahas, itu seperti uang 100.000. Jadi buat sahabat Onyx yang belum tahu uang 75.000 langsung aja nonton Instagram kita ya. Oh iya, satu lagi sahabat Onyx juga bisa nanya-nanya ya melalui Instagram, dan juga kamu juga bisa line interaktif di 0811 530 887. Nanti kita bakalan membahas sedikit tentang uang ini. Nah, kembali lagi tentang desain dan juga filosofi yang kita lihat itu warnanya identik dengan merah putih. Ini pemilihan warnanya ini bagaimana Pak? Kalau ini tentu saja sudah dibahas gitu oleh tim ya, dan tim tentu saja, dan ini saja juga bukan hanya kami di Bank Indonesia, tapi juga dengan kementerian-kementerian ataupun instansi yang terkait mengenai aspek legalnya, ya, lalu kemudian mengenai hak cipta dan lain-lain gitu ya. Nah, ini akhirnya diputuskanlah desainnya seperti ini gitu. Jadi dan warnanya pun kalau menurut hemat saya ini warna-warna standar uang gitu ya. Jadi supaya juga tidak menimbulkan kesan yang mungkin membingungkan buat masyarakat gitu ya. Karena ini kalau menurut hemat kami ini merupakan kombinasi apakah itu desain dari bentuk-bentuk ataupun motif warna gitu yang sudah familiar, sudah dikenal oleh masyarakat. Merah putih ya Pak ya? Iya. Nah, identik dengan bendera kita itu merah putih. Ya. Nah, kita kembali nih Pak, tadi yang ada di uang itu ada gambar jembatan Yutefa Papua, ya, terus MRT itu di Jakarta, terus juga ada tol Trans itu di Jawa. Nah, ini mewakili dari beberapa daerah. Nah, kenapa harus sarana-sarana itu yang diambil untuk masuk di gambar uang 75.000 ini Pak? Kenapa itu yang dipilih menjadi ikon di dalam uang peringatan ini? Ya, sebetulnya tadi sudah saya kemukakan sedikit gitu ya di awal, karena yang
ditampilkan tadi ya, seperti jembatan, lalu kemudian ada satelit, kemudian ada ruas jalan tol, itu mencerminkan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di bidang transportasi, kemudian komunikasi, gitu ya, dan juga sebagai alat untuk tadi menyatukan dan menghubungkan beberapa wilayah di Indonesia tentunya untuk mencapai Indonesia maju dan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi, ya, dengan artinya dengan tadi dibangun infrastruktur, alat transportasi, alat komunikasi, diharapkan kegiatan masyarakat yang terpisah-pisah, apakah itu terpisah karena di darat yang jaraknya cukup jauh, terpisah karena laut, karena negara kita kepulauan, gitu ya. Nah, itu diharapkan akan lebih mudah untuk menyatukan aktivitas masyarakat. Jadi perwakilan dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira seperti itu. Karena ada Papuanya, ada Jawanya, Jakartanya ya Pak ya. Luar biasa. Nah, ini kan tadi kita sempat ngebahas tentang ciri-ciri khususnya nih Pak yang bisa dibilang ini sulit ya untuk kita sendiri, kayaknya sulit ya kan gitu. Tapi kalau memang namanya orang nakal nih Pak ya, orang nakal itu ada saja. Nah, sejauh ini Pak, apakah Bapak pernah menemukan ada yang pernah ngomong nih ke Bapak atau pihak ada yang sudah pernah memalsukan atau ada keluhan gitu Pak? Sementara sampai saat ini tidak ada dan ya insya Allah tidak akan ada gitu ya sampai kapanpun gitu. Karena karena tentu saja kan ini masih sangat sedikit ya yang beredar ya sampai dari masyarakat, sehingga juga belum pihak-pihak yang tidak ataupun yang berniat tidak baik tentu saja juga masih kesulitan gitu. Dan di samping tadi ya saya kemukakan bahwa tanda-tanda ataupun fitur pengamannya itu juga lebih baik sekarang ini, sehingga ini lebih sulit untuk dipalsukan. Jadi sekali lagi Pak, untuk ngasih tahu ke sahabat Onyx ini ciri-ciri keasliannya bagaimana Pak, lebih detailnya lagi apa saja? Tentu saja di sini ada beberapa ciri gitu ya. Pertama ada gambar tanda air atau istilahnya watermark gitu ya. Ya betul, bentar ya. Nah ini watermark di Soekarno-Hatta dengan gambar utama uang ya. Di sini wah ini mesti saya terawang gini ya. Jadi kalau uang ini diterawang nanti di bidang kosong, di bidang kosong yang ini. Itu kalau di terawang begini ada gambarnya proklamator kita ini Pak Presiden Soekarno-Hatta. Kalau di terawang ini kelihatan di sini. Gitu ya. Selain di sini ada garis, nggak kelihatan juga kalau mungkin teman-teman nggak ngeliat. Tapi kalau kita terawang di sini ada pita pengamannya. Nah itu kelihatan. Lalu kemudian ada color shifting ink atau OMV, tinta yang berubah warna dan memiliki efek dinamis gerak dengan gambar anggrek bulan. Itu nanti yang ini. Oh, yang di bawah. Yang ini. Ujung itu Pak. Ya. Ini kalau di kita gerak-gerakan gini di bawah lampu kena cahaya, dia punya motif-motif yang berubah-ubah. Banget nih Pak ya. Gitu. Jadi kelihatan. Ini salah satu fitur yang lumayan canggih gitu ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, mungkin sedikit ya, itu tadi reviewnya tentang uang 75.000 ini. Pastinya ini susah banget untuk jangan sampai berpikiran ya. Jadi sahabat Onyx juga kalau kamu menukarkan juga dapat plastik pelindung itu Pak ya. Iya, betul. Nah, kita lanjut lagi nih sahabat Onyx ya, terkait dengan tadi kita sempat ngobrolin tentang penukaran kolektif dan juga individu, yang mana animo masyarakat ini besar banget Pak ya, mana sampai sekarang pun banyak banget ya Pak yang datang ke Bank Indonesia untuk menukarkan ya. Oke. Nah pastinya ini sehubungan dengan new normal seperti apa penerapannya, dan kita bakalan balik lagi sahabat Onyx, jangan kemana-mana, tetap di Enjoy Music by Request dengan Bank Indonesia. Onyx Radio 88.7 FM, inspiring your life. Seru banget nih sahabat Onyx ya, karena menarik banget obrolan kita seputaran uang khusus kemerdekaan Rp75.000 bersama Bapak Bimo dari Bank Indonesia. Nah, terakhir kita bakalan ngebahas terkait mekanisme, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir di Instagram tadi untuk pemesanannya Pak ya. Karena ada juga teman-teman dari Instagram tadi yang sempat ngomong kalau beliau udah pesan melalui websitenya ya Bapak ya. Di mana sih Pak
websitenya kalau kita mau pesan online? Oke, jadi pemesanan ini hanya bisa dilakukan secara online melalui website di https://pintar.bi.go.id. Nanti masuk aja ke laman tersebut. Nanti sebetulnya ada dua mekanisme penukaran. Mekanisme penukaran secara individu ataupun secara kolektif. Cuma yang keluar di layar pertama itu yang otomatis yang individu, ya, individu. Jadi nanti tinggal dipilih pertama lokasi penukarannya. Untuk Kalimantan Timur ada 2, di Samarinda dan Balikpapan. Kalau nanti begitu masuk tempat pemilihan lokasi penukaran, nanti akan langsung masuk ke tanggalnya, kapannya. Nah, di situ akan otomatis keluar tanggal-tanggal yang masih kosong. Dan dapat saya sampaikan, karena animo masyarakatnya cukup tinggi, jadi lumayan sudah penuh ya sampai dengan akhir September. Tapi saya lihat masih ada beberapa yang kosong, gitu, beberapa hari-hari yang kosong. Tinggal sahabat Onyx pilih mau yang tanggal berapa. Nanti kalau sudah dipilih tanggal yang berapa, akan keluar 3 pilihan jam antara jam 8 sampai jam 11 atau jam 12, tergantung dari ketersediaan waktu di sahabat Onyx. Nanti akan keluar form khusus untuk pemesanannya, gitu ya. Nah, itu nanti yang diisi dan dibawa beserta dengan KTP, gitu. Karena di sini tadi untuk memastikan bahwa ini kan jumlahnya terbatas, sehingga kami punya aturan bahwa satu orang hanya memperoleh 1 lembar, sehingga nanti alat kontrolnya adalah KTP. KTP yang ada di dalamnya ada Data. NIK, nomor induk kependudukan, itulah yang akan menjadi alat kontrol kami. Jadi ketika sahabat Onyx sudah daftar, gitu ya, lalu kemudian sudah dapat uangnya, ya sudah nggak bisa lagi mendaftar lagi. Gitu. Karena nanti sistem akan harus cek. Otomatis begitu ada NIK, maaf, ada NIK double, dia nggak akan diterima lagi. Baik. Jadi memang satu individu, satu orang, satu uang ya Pak, satu lembar, ya, satu lembar. Ya. Nah, tadi mungkin sudah bisa dijawab ya. Ternyata ini juga masih ada ya uangnya, tinggal bagaimana mekanismenya bisa dijalankan dengan baik. Terkait juga kita kan pada saat ini juga masuk di new normal ya secara logis ya. Nah, tadi Bapak juga sudah bahas juga bagaimana kita untuk mendapatkannya, yaitu bisa individu, bisa kolektif. Nah, kalau individu ini sendiri apakah bisa langsung datang ke banknya atau gimana? Oke, jadi individu pun sebetulnya bisa mewakili beberapa individu yang lain, gitu ya. Jadi misalnya ternyata Bapak seorang suami, gitu, ternyata dititipi oleh istrinya dan anaknya yang anaknya itu yang sudah punya KTP ya. Berarti Bapak ini datang, dia cukup bapaknya saja, suaminya saja, anak dan istrinya tidak perlu datang. Dia tadi membuat surat kuasa kepada Bapak ini, gitu ya. Surat kuasanya dibawa, KTP-nya juga dibawa. Nah, itu nanti semua akan dicocokkan nanti di tempat kami. Nah, tentu saja kami dalam mengelola antrian masyarakat yang ingin menukarkan ataupun memperoleh uang ini, dan tadi saya sudah sebutkan bahwa animonya itu tinggi, itu kami melakukannya sesuai dengan protokol kesehatan. Ya, kami upayakan tidak terjadi antrian yang berdesakan. Kami atur sedemikian rupa tempat duduknya berjauhan. Lalu sebelum masuk ke area kantor Bank Indonesia, kami cek suhu tubuhnya. Kami pastikan bahwa yang datang itu menggunakan masker. Lalu juga kami sediakan tempat untuk cuci tangan, gitu ya. Lalu untuk cairan-cairan yang untuk membersih tangan, gitu ya, hand sanitizer, gitu, di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Sehingga tadi tujuannya untuk supaya kegiatan penukaran ini masih sesuai dengan protokol kesehatan,
Gitu. Jadi terkait tadi yang mewakili itu bisa diwakilkan asalkan membawa surat kuasa dan juga KTP. Ya. Nah, untuk formnya sendiri apakah dari Bank Indonesia? Betul, langsung diunduh dari websitenya itu ada. Oh, berarti kita juga harus mengunjungi website Ya. kembali Pak ya? Betul. Jadi ketika lakukan pemesanan, otomatis nanti begitu orang harus mengisi daftarnya di situ. Ada beberapa yang harus diisi, nah itu langsung form penukarannya itu ada di situ, ya ada di website. Dan kalau untuk yang individu, sebetulnya formnya tidak perlu dicetak lagi, tinggal disimpan dalam bentuk digital di HP. Langsung dikasih lihat kan? Nanti begitu datang, tinggal datang ditujukan kepada petugasnya bahwa saya sudah daftar, mana formnya? Oh ini di HP saya sudah saya simpan. Ya, berarti tidak bisa datang ke Bank Indonesia untuk meminta form itu Pak ya? Nggak perlu. Bank Indonesia tidak menyediakan form secara fisik ya Pak ya? Enggak, langsung aja dari website itu. Berarti semua pendaftaran melalui website yaitu di mana tadi Pak? pintar.bi.go.id. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung dari alat pencari ya, search engine, tulis aja pintar. Nanti yang keluar yang pertama itu. Otomatis ya Pak ya, karena pencarian terbanyak itu. Ya. Keywordnya pokoknya pintar aja pintar, gitu langsung keluar halamannya tuh kayak di situ. Masuk websitenya, isi form, nanti bisa di situ langsung ditunjukkan kan ada jadwalnya ya Pak ya. Betul. Intinya harus diisi aja dulu sahabat Onyx ya untuk mengikuti prosedur-prosedurnya. Betul. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah masyarakat bisa menukarkan UPK RI dengan cara kolektif dan caranya itu gimana? Oke, betul. Jadi ada dua tadi sudah saya ngomongkan ya, sudah individu dan kolektif. Dan saya sarankan supaya teman-teman sahabat Onyx apabila ingin menukarkan lebih baik dengan cara kolektif karena lebih cepat. Sekalian gitu ya bahasanya. Rame-rame gitu ya. Tapi minimal 17 orang satu kelompok. Minimal 17 orang. Gitu ya. Nanti ada form khususnya juga. Nanti ada di browsing aja di webnya itu, kalau saya nggak salah itu nanti ada bagian bantuan gitu ya. Nanti itu ada tanda tambah. Nanti kalau diklik nanti akan keluar halaman-halaman berikutnya. Nanti ada form khusus untuk yang kolektif. Oh gitu. Ya, form kolektif diunduh saja gitu ya dengan beberapa form itu formnya diisi. Nanti ada form yang dalam bentuk Excel juga. Nanti diisi di situ daftar-daftarnya. NIK-nya, nomor HP-nya, nama, itu juga diisi di situ. Nah, dua dokumen itu nanti kemudian dikirim lagi, ada emailnya juga di website itu ada emailnya. Alamat email yang harus disampaikan kepada kami. Gitu. Nanti kami proses, nanti akan dihubungin kapan harus datang. Nanti pelaporannya melalui email ya Pak ya? Ya. Gitu. Jadi diunduh dulu formnya khusus, lalu tadi yang Excel juga. Pertama kan form penukarannya, form permintaan penukaran secara kolektif. Ya, lalu kemudian ada form Excel untuk ngisi daftar siapa aja yang mau nuker. Itu. Nah, setelah semuanya komplit, itu dikirim balik. Di situ ada alamat emailnya. Kalau balik papan itu juga ada khusus. Nanti tinggal di situ. Nanti akan kami proses semuanya. Ya, pertama yang kami lakukan tentu saja verifikasi datanya terlebih dahulu. Nah, ini penting juga yang harus diingat. Tadi kan ada individu, ada kolektif. Ya. Kalau sudah daftar di individu, dia nggak bisa ikut yang kolektif. Karena kan double nanti. Gitu ya. Jadi, tolong dipastikan apabila melakukan pendaftaran kolektif, tidak ada salah satu aja gitu ya, yang ternyata dia juga sudah individu dan lagi nunggu antrian kan pengen cepet nih, pasti ikut kolektif juga. Nah itu nanti bisa gagal semuanya. Mempengaruhi yang lainnya grupnya akan ditolak. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi harus dipastikan dulu untuk grupnya ini Pak ya, rekan-rekannya yang masuk di kolektif itu. Betul. Tidak ada yang sudah ataupun sedang dalam nunggu antrian individu. Dan kalau sudah nunggu antrian individu dia nggak bisa dicoret, dia nggak bisa di-delete, nggak bisa. Gitu. Karena dia sudah terlanjur masuk antrian. Berarti kita buat form baru lagi kalau misalnya ada yang seperti itu. Jadi harus nunggu sampai gilirannya selesai. Kan misalnya saya dapat giliran tanggal 15 September misalnya nih, gitu. Wah, lama bener. Tiba-tiba teman-teman saya pada mau kolektif. Betul. Dia dapat jadwalnya 1 September misalnya, kan gitu. Nah,
Saya kan nggak bisa karena sudah nunggu tanggal 15 kan dapat giliran. Betul. Jadi supaya teman-teman ini bisa jalan sambil ngikutin saya juga, saya harus ngelewatin dulu tanggal 15-nya. Berarti Saya nggak datang. saya ini. Betul. Jadi saya nggak datang di tanggal 15 gitu ya. Untuk membatalkan itu secara sistem karena dia nggak datang di tanggal itu, baru kemudian yang kolektif bisa baru masuk jalan. kembali. Oke. Gitu. Karena sudah datanya sudah masuk di kolektif itu. Yang individu. Yang individu itu dan juga dia sudah masuk di kolektif, artinya dia bisa membatalkan teman-teman yang lain. Betul. Jadi pending akhirnya ya Bapak betul, ya. Betul. Jadi harus dipastikan dulu bahwa teman-teman yang masuk di kolektif ini minimal 17 orang ya Bapak ya. Minimal 17 orang dan tidak ada yang mendaftar secara individu. Dan kamu sekali lagi bisa daftarnya melalui website, yaitu keywordnya langsung ketik aja Pintar ya. Kalau untuk individu mungkin lebih gampang karena sudah formnya langsung ada gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya untuk kolektif kita ada tanda tambah ya Pak, tanda jadi plus. Di situ nanti ada bantuan ya, ada bantuan gitu. Nanti di situ ada coba dibuka aja, nanti akan keluar formnya. Oke, ya, ada untuk tulisannya mengunduh. ya. Ada di situ. Oke, siap. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri kalau menukarkan ini masih panjang nggak sih Pak waktunya, atau karena ini limited edition limited juga nih waktunya Pak, atau gimana nih Pak? Sampai habis. Sampai habis. Tapi masih banyak nih Pak stok Pak ya. Nah ini kalau masalah banyak dia tergantung animo masyarakat. Karena kalau animonya biasa-biasa aja atau ya bisa dibilang cukup gitu. Tapi kalau animonya tinggi ya bisa dibilang nggak cukup. Tapi sejauh ini dari pantauannya Bapak nih kayaknya masih bisa lah ya untuk sebulanan ini kayaknya masyarakat masih. Karena nanti dimulai di bulan Oktober, jadi kami membuka layanan lagi. Jadi artinya selama ini kan hanya ditukarkan di kantor Bank Indonesia. Gitu, baik. Jadi nanti setelah bulan September, jadi mulai Oktober, kami akan bekerja sama dengan 5 bank umum untuk melayani penukaran juga. Oh gitu. Bulan apa tadi? Mulai Oktober. Bulan Oktober. Ya. Jadi sisa-sisa uangnya itu dicabangkan lagi ya Pak ya? Didistribusikan kepada beberapa bank. Yang tujuannya tadi untuk lebih menjangkau masyarakat luas gitu. Ini kan kami kan pertama kan yang melihat dulu animo masyarakat seperti apa gitu. Dan ternyata dan juga kami mempersiapkan juga kan mengenai sistemnya dan kesiapan lain dari mitra-mitra kami yang di bank-bank tersebut. Padahal kalau bisa dibilang ini gampang banget ya Pak untuk mendapatkan uang 75 ini hanya KTP aja Pak ya. Nah ini yang sebetulnya yang membuat dalam tanda kutip sulit itu ya. Pertama tadi, karena kan dalam kerangka COVID ini, dalam sedang pandemi COVID ini, jadi kami membatasi hanya 150 penukar per hari. Oh gitu, baik. Itu yang membuat antrian jadi panjang. Karena kalau cuma dibatasi 150, kuotanya cepat habis kan? Gitu. Nah, sehingga itu yang membuat antrian panjang. Jadi waktu itu kami buka penukaran sampai dengan waktu itu kan awalnya tanggal 18 Agustus ya mulai bisa nuker. Kami buka sampai akhir Agustus langsung habis. Semua langsung full harinya. Itu berapa lembar dalam hal itu? Saya lupa angka pastinya ya. 300-an. Bisa lebih dari lebih dari totalnya ya. Lebih dari itu. Nah, disitulah yang mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan karena cepat habis. Karena beranggapannya sulit Pak ya. Betul, karena memang kami batasi juga gitu. Karena kami tidak mau juga terlalu banyak antrian. Betul. Gitu kan. Jadi serba salah juga ya. Karena kita sebetulnya ingin masyarakat itu mudah mendapatkan, tapi masalahnya ini risiko pandemi COVID menjadi lebih tinggi kalau seperti itu, sehingga kami batasi. Nah, melihat animo masyarakat yang tinggi, akhirnya kami menambah jumlah kuotanya per harinya. Jadi dimulai hari Jumat kemarin tanggal 28 ya, tanggal 28. Jadi kami secara sistem, jadi sudah dibuka satu hari tadinya kan 150. Ya, 150. Kemarin itu akhirnya menjadi antara 200 sampai 300 penukar. Luar biasa, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan ya Bapak ya.
Nah, cuma tetap aja saya sarankan untuk memudahkan masyarakat dan tidak perlu berbondong-bondong datang. Kami sih saya sarankannya ke kolektif. Betul. Itu lebih mudah. Iya, betul. Kita menyesuaikan dengan keadaan saat ini juga, Pak ya. Iya, dan lebih cepat kok sebetulnya. Dan hanya KTP saja kalau ya, Pak ya, gampang banget. Dan uang 70 hari nuker. Oh ya, sistemnya ini bukan minta ya, bukan ngambil BLT, Pak ya. Iya, betul Pak. Harus dinukar uang nih sama uang ya. Oke. Dan ini tunai ya, sama sistemnya hanya bisa tunai. Jadi masyarakat membawa uang penukarannya dalam bentuk tunai uang Indonesia, nanti akan ditukarkan, nanti akan memulai. Dia nggak bisa transfer gitu Pak? Nggak bisa ya? Enggak. Atau biar enak, Mbak Bimo bisa nggak transfer itu? Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Oke. Kita masih ngobrolin tentang mekanismenya nih Pak ya. Kalau misalnya seseorang nih sudah bisa menukarkan uangnya UPK 75 RI ini di luar wilayah domisilinya, bisa nggak Pak? Bisa. Pakai KTP Balikpapan nukarnya bisa. Di luar Kalimantan ya? Bisa. Nggak masalah. Yang penting nanti KTP nanti kan di sepanjang valid, datanya valid, nanti kan tentu saja KTP-nya nggak perlu dikirim fisiknya, jadi kan bisa dioprek KTP-nya, dikirim ke teman yang akan nanti menukarkan, saudara siapapun gitu ya, nanti tinggal ditunjukkan, kita datang tunjukkan ini KTP-nya dalam bentuk versi elektroniknya. Oke. Gitu. Intinya tuh yang NIK-nya itu Pak ya? NIK-nya, betul. Yang jadi alat kontrolnya, betul. Dan alat kontrol kami juga alat untuk memvalidasinya. Supaya nggak double. Jadi secara otomatis komputer itu akan menggagalkan ketika terulang lagi penukaran itu. Jadi Bank BI ini pastinya sudah memastikan kalau setiap orang hanya dapat menukarkan UPK RI, UPK 75 RI ini untuk satu kali saja. Iya. Betul. Nah, kalau untuk penukaran ini dikenakan biaya nggak Pak? Oh enggak. Siapa tahu ada biaya adminnya? Nggak ada biaya apapun. Kali-kali aja kan ada tuh biasanya kan cuma dikalimu adminnya 2.500. Enggak ada Pak ya? Oke, jadi pastinya aman aja. Sahabat Onyx langsung aja kunjungi websitenya, keywordnya yaitu pintar ya. Betul. Terakhirnya Pak, dalam hal UPK RI 75 RI ini kalau sudah habis nih Pak, kita kembali lagi mengingatkan ke sahabat Onyx ini. Kemungkinan kan saat ini sahabat Onyx ini mungkin masih ogah-ogahan ya menukar apa ketika lihat temannya lagi kok bagus gitu ya, kok lihat ada ternyata sudah habis nih Pak. Ada kemungkinan nggak sih Pak kalau mau nyetak lagi gitu Pak, atau ya nyetak nggak sampai 7 juta lah nyetaknya sudah berapa gitu? Enggak, jadi ya 75 juta lembar sudah habis ya sudah. Karena tadi kita ini limited edition gitu ya. Jadi kami ingin punya suatu uang yang nilainya lebih gitu ya, bukan dalam arti kemudian ya kalau masalah kemudian ini nanti ada dijual belikan, kemudian ada yang mengasih harga, kemudian dijual lagi suatu mobil, itu kan di luar kewenangan Bank Indonesia. Nggak ada aturannya sih sebetulnya, karena kan gini, intinya kan ini kan barang kolektor, ya kan? Barang kolektor ya sah-sah aja diperjualbelikan sesama kolektor, ibaratnya perangko gitu. Nah, ataupun mobil koleksi dari pabrik harganya sekian, kalau kemudian jadi barang kolektor, kemudian harganya itu masalah efek psikologis kan udah kayak gitu ya. Betul. Ya itu sudah di luar kewenangan jadi dari Bank Indonesia ataupun pemerintah ya nggak mengatur hal itu saja, tidak ada peraturan-peraturan yang melarang untuk memperjualbelikan. Enggak ada seperti itu. Jadi kan itu apa ya, itu tadi kita ini kan barang koleksi seperti itu gitu ya. Kadang-kadang kita punya anak-anak di rumah itu kan punya misalnya apa ya, mainan-mainan apa figur-figur itu ya, kan yang boneka-boneka kecil-kecil itu kan mereka sendiri kan jualan ini jadi kolektor item harganya bisa 10 kali lipat daripada dibeli di toko kan kayak gitu. Nah, ya seperti itu. Terakhir nih Pak, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Kota Balikpapan khususnya sahabat Onyx terkait penukaran uang ini? Bisa saja masyarakat masih awam dengan 75.000 rupiah ini.
Oke, jadi kembali saya sampaikan uang edisi khusus ini yang dengan nilai nominal 75.000 ini itu merupakan uang khusus dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap jasa-jasa pendahulu yang sudah menciptakan atau memberikan alam kemerdekaan gitu ya, buat kita semua, dan tentu saja kepada pemerintah yang selama ini sudah berkontribusi membangun bangsa dan negara ini. Lalu juga dari tema yang diangkat oleh uang pecahan khusus kemerdekaan untuk uang peringatan kemerdekaan ini juga kita berusaha untuk tetap menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ikaan kita, karena kita sadar kita nggak hanya terdiri satu dua suku bangsa, tapi berbagai macam suku bangsa, dan itu menjadi kekuatan bangsa kita ini sampai sekarang ini, gitu ya. Dan kita harus tadi itu merupakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Perbedaan keragaman yang kita punya ini, dan kita tentu saja merupakan kewajiban kita untuk menjaganya. Dan tentu saja kita juga harus optimis dengan pencapaian-pencapaian yang sudah ada. Kita tetap bekerja dengan baik, berupaya dengan baik, tentu dengan kontribusi kita sesuai dengan kewenangan kita masing-masing untuk selalu optimis menyambut masa depan Indonesia yang lebih maju gitu ya. Dan mengenai masalah penukarannya, silakan melakukan penukaran secara online, karena memang cuma itu satu-satunya cara, cuma online ya. Ada dua metode, apakah itu individu maupun kolektif. Cuma yang saya sarankan untuk lebih mudah, efisien, saya sarankan untuk melakukan penukaran secara kolektif karena lebih mudah. Jadi nggak perlu antri, nggak perlu lihat tanggal mana tanggal yang kosong kan gitu. Kalau kolektif itu tinggal nanti kirimkan saja setelah mengunduh form yang ada, kirimkan emailnya itu, ini nih, emailnya silakan kirimkan ke UPK angka 75 underscore balikpapan @bi.go.id. Itu ada di Pintar, itu ada alamat emailnya. Tinggal di submit ke situ, tinggal dikirim ke formnya. Kami proses dulu, nanti akan kami hubungi kembali untuk menentukan kapan harinya, kemudian jamnya. Tinggal membawa formnya, kemudian KTP-nya itu tadi, yang tentu saja kan nggak perlu aslinya, tapi dalam bentuk soft copy-nya saja, kecuali orang yang dikuasakan yang untuk mengambil, itu harus dibawa KTP asli. Dan tentu saja uangnya. Itu yang paling penting lah ya. Paling penting. Jangan sampai kolektif pinjam dulu nih sama temannya kepala gurunya. Itu kira-kira Mbak. Terima kasih banyak Bapak, penjelasannya ini betul-betul inspiratif banget buat kita ya. Dan uang 75 UPK 75 RI ini sendiri sekali lagi adalah uang kertas pecahan 75.000 yang bertepatan dengan HUT ke-75 kemerdekaan RI. Dan pada tanggal 17 Agustus 2020 itu kemarin resmi di launching ya. Dan tanggal 18 sudah mulai diedarkan. Dan hingga sekarang untuk Kota Balikpapan masih bisa ya sahabat Onyx, sekali lagi kamu tinggal kunjungi saja websitenya untuk mendaftarkan diri kamu untuk menukarkan uang pecahan ini ya. Dan sekali lagi ini hanya satu orang saja, satu KTP satu lembar ya. Dan harap juga ya, saya sih berharap ketika teman-teman yang mendapatkan atau melakukan penukaran ini langsung mendapatkan rasa nasionalisnya lebih tinggi lagi, rasa syukur atas anugerah kemerdekaan, dan juga tidak hanya kita mengenang para pahlawan ya, para pahlawan, tapi juga kita mensyukuri pencapaian hasil pembangunan selama 75 tahun kemerdekaan Indonesia tentunya. Dan ini sudah diaplikasikan di dalam uang Rp75.000 saat ini. Terima kasih Bapak Bimo, dan tentunya semoga sehat-sehat selalu. Teman-teman juga selalu sehat ya di Bank Indonesia. Dan sahabat Onyx jangan kemana-mana, kita bakalan balik lagi di Enjoy Music by Request barengan Sani Kirana.